Bapak, saya mau nanya untuk yang tanggal 15 Desember, Pak. Baik, Nah, itu sebenarnya setelah tanggal itu apa aja sih yang berubah, Pak? Untuk yang betul. gelombang 11, apakah tetap akan dapat 3 kali, Pak, dengan waktu yang sempit ini, Pak? Karena di tanggal tersebut itu pembayaran insentifnya itu tidak akan ada, Bapak. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, saya jamin kalian gak akan rugi nonton video kali ini. Kenapa? Karena ada banyak sekali info penting dari CS Prakerja mengenai program prakerja sampai akhir tahun ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian nonton sampai selesai. Oke? Dan teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, tahu kan harus ngapain? Harus tekan tombol di bawah dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah yang pastinya akan mensupport kalian semua, teman-teman. So, buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Oke, teman-teman. Jadi, tadi saya call CS Prakerja dan menanyakan banyak hal yang teman-teman, terutama subscriber saya tanyain di kolom komentar di YouTube dan juga di Instagram. Itu yang pertama mengenai insentif survei. Itu banyak yang kemarin 42 hari, tapi sekarang waktunya berubah jadi 12 hari. Artinya sebelum tanggal 15 Desember, teman-teman. Kemudian, buat yang gelombang 11 yang masih abu-abu, apakah mereka akan tetap dapat insentif survei atau tidak? Kemudian, bagaimana mekanisme nanti setelah tanggal 15? Itu juga sudah saya tanyakan ke Prakerja. Dan yang terpenting, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan prakerja setelah tanggal 15 Desember nanti? Karena banyak banget yang bingung, kalau saya insentifnya setelah tanggal 15 gimana? Kemudian yang gelombang 11 itu nggak mungkin selesai di bulan Desember atau mungkin Januari insentifnya. Pasti kemudian di Januari atau mungkin sampai di Februari. Jadi bagaimanakah solusi dari CS Prakerja? Dan juga teman-teman, nanti buat teman-teman di bulan Desember itu selama 15 hari lebih itu tidak akan ada insentif cairkan. Apa alasannya? Semua akan dibahas oleh CS Prakerja di video kali ini. So, buat teman-teman, langsung aja kita call CS Prakerja hari ini, tanggal 2 Desember 2020. Selamat sore program Kartu Prakerja dengan Ale, ada yang bisa dibantu? Halo, selamat sore. Saya dengan Agus. Baik, Bapak Agus bisa dibantu untuk penyebutan emailnya, Pak? Bisa. Baik, terima kasih konfirmasinya. Pak Agus, ada yang bisa kami bantu? Bapak, saya mau nanya untuk yang tanggal 15 Desember, Pak. Baik, Nah, itu sebenarnya setelah tanggal itu apa aja sih yang berubah, Pak? baik. Jadi, Bapak sudah mendapatkan untuk pemberitahuan, Pak, ya? Di Iya, dashboardnya. loncengnya, Pak, ya? Iya, benar. Betul, baik. Jadi, di sini kami jelaskan. Jadi, semua pembelian dan penyelesaian pelatihan itu harus diselesaikan maksimal tanggal 15 Desember 2020. Jadi, apabila lewat dari tanggal tersebut, maka peserta tidak akan mendapatkan insentif dan juga pelatihannya akan dinonaktifkan. Ini berlaku bagi peserta yang belum menyelesaikan pelatihan pertama, Pak. Jadi ini berlaku untuk pelatihan pertama. Jadi kalau Iya, misal betul. Pak, saya beli pelatihan kedua dan itu masih Betul. aktif, belum selesaikan sampai tanggal 16 Desember itu masih aktif pelatihannya. Iya, Mbak. Betul, pelatihannya itu masih aktif, tapi tidak, mohon maaf, Bapak tidak bisa membeli pelatihan yang baru, Pak. Oh, oke. Jadi nggak masalah ya, Pak ya? Yang Iya, penting betul, bukan tidak ada pelatihan masalah pertama. dengan insentifnya. Iya, betul, Bapak. Jadi tidak ada pengaruhnya di pelatihan Kedua selain dan pelatihan seterusnya. pertama, betul, terhadap pencairan insentif. Nah, lalu untuk CS Prakerja ini setelah tanggal 15 masih operasi atau enggak, Pak? Baik, ya, untuk kaminya itu masih beroperasi, Bapak. Jadi kami di sini memang membantu untuk para peserta untuk menginformasikan seputar prakerja, Pak. Jadi tetap aktif sampai nanti gelombang berikutnya dibuka, Pak ya? Sementara ini ya? Baik, betul. Untuk gelombang berikutnya, mohon maaf, Pak, kami belum mendapatkan informasi resmi, Pak, terkait prakerja. Dibuka kapan gelombangnya. Oke, Betul. jadi Apabila Bapak ingin mengetahuinya, silakan Bapak melihat berkala saja di Instagram resmi prakerja yang ada centang birunya @prakerja.go.id, Bapak, seperti itu.
Oke, jadi yang itu sudah clear sih Pak. Jadi karena banyak banget info yang mengatakan tanggal 15 itu udah akhirnya prakerja, udah kita nggak bisa ngapain lagi. Jadi ternyata cuman hanya berdampak ke saldo pelatihan dan juga pelatihan pertama Pak ya. Betul, seperti itu Bapak. Tapi untuk layanan kami itu tetap beroperasi. Tetap ya. Nah, Betul. sorry Pak, juga nanya nih, untuk survei evaluasi Pak, untuk yang gelombang 11, apakah tetap akan dapat 3 kali Pak dengan waktu yang sempit ini Pak? Iya betul Bapak. Jadinya memang untuk di gelombang yang ke-11 itu nanti ada batas waktunya juga Pak. Jadi nanti apabila pencairannya itu memang antara tanggal 15 sampai di tanggal 30, nanti akan dipercepat Bapak. Kemungkinan akan dipercepat untuk pencairannya. Tapi apabila melewati itu bisa juga beralih ke lebih dari 5 Januari Bapak. Karena di tanggal tersebut itu pembayaran insentifnya itu tidak akan ada Bapak. Oh sorry, jadi yang insentif nggak ada itu di tanggal berapa aja? Baik, dimulai dari, dimulai kalau misalnya pembayaran insentifnya itu terjadwal dari tanggal 13 sampai 31 Desember Pak. Betul, maka ada kemungkinan nanti akan dibayarkannya lebih awal. 13 Januari, 13 Desember sampai 31 Desember Pak. Itu nggak ada proses pencairan insentif? Iya betul, tidak ada. Jadi akan diusahakan lebih awal? Akan bisa lebih awal, betul. Tapi ada kemungkinan juga dibayarkannya itu diundur lebih dari tanggal 5 Januari. 5 Januari. Tapi tetap akan dibayar dan haknya nggak ada yang hangus Pak ya? Iya betul. Tetap insentif 3 kali surveinya? Betul, betul. Lalu untuk survei muncul itu mungkin nggak muncul di akhir Desember atau di Januari Pak? Baik, ya memang untuk prosesnya sendiri nanti akan muncul sebelum tanggal 15 Bapak. Termasuk gelombang 11 Pak? Baik, untuk di gelombang 11-nya ini ada pengecualian Pak. Oh karena dia emang terakhir Pak ya? Iya betul, karena menyelesaikan pelatihannya kalau misalnya lebih dari tanggal 10 Desember, maka nanti penjadwalan untuk insentifnya juga akan mundur juga Pak. Oh oke Pak. Betul. Oke. Jelas, Pak? Lalu untuk yang lain tetap diusahakan sebelum tanggal 15 Pak ya, untuk yang gelombang 4 sampai gelombang 10 Pak ya? Iya betul Bapak. Baik Pak. Sudah jelas Pak Gus? Sangat jelas Pak, terima kasih banget Pak untuk infonya Pak. Baik, terima kasih juga Bapak telah menghubungi kami di program Prakerja. Selamat sore Bapak, selamat beraktivitas kembali. Sore, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Oke teman-teman, gimana? Banyak kan info pentingnya yang kalian dapatkan? Jadi mulai dari insentif, itu semua teman-temannya jangan ada yang khawatir. Itu insentif survei semua pasti akan dapat, termasuk gelombang 11, gelombang terakhir, walaupun nanti mungkin akan agak terlambat teman-teman. Dan juga sekarang sudah benar-benar clear ya. Jadi setelah tanggal 15 Desember itu apa aja yang terjadi sama prakerja. Kemudian dampaknya yang clear-nya itu seperti apa sih? Dan kalian jangan terlalu cemas teman-teman. Karena ini hanya fokus untuk ke pelatihan pertama dan juga saldo pelatihan. That's it. Yang lainnya tetap running seperti biasa, yang bisa kita tetap bisa kelarin pelatihan setelah tanggal 15 Desember, nggak masalah. Cuman kalian wajib kelarin pelatihan yang pertama teman-teman, agar situ kalian itu semua cair dengan normal dan juga sesuai dengan schedule. Dan juga setelah tanggal 13 Desember itu tidak akan ada proses pencairan sama sekali, karena akhir tahun kemungkinan akan tutup buku atau membuat rekapan mengenai budget atau dana prakerja teman-teman. Jadi kayak laporan penjawaban ya, jadi berapa dana keluar, berapa sisa dananya, seperti itu untuk direkap ke negara. Jadi wajar teman-teman, tapi para kerja mengupayakan agar bisa cair lebih awal sebelum tanggal itu, atau jika memang sudah tidak bisa dimajukan, akan diundur setelah tanggal 5 Desember teman-teman. Intinya kita tidak akan hangus untuk insentifnya, jadi kalian tetap tenang, walaupun memang mungkin ada yang akan sedikit kecewa karena tertunda teman-teman ya, tapi saya yakin para kerja mengupayakan terbaik agar semuanya bisa cair bahkan lebih awal sebelum jadwal teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman, semoga infonya bermanfaat, dan buat teman-teman tahu kan harus ngapain kalau kalian suka video ini, silakan kalian like, komen, dan juga bantu share teman-teman video ini, karena makin banyak yang tahu juga makin baik buat kita semua. Jadi kita at least kita bisa bantu mereka menginfokan hal ini ke teman-teman lain, khususnya teman-teman kita di prakerja, baik gelombang 1 sampai gelombang 11 teman-teman. Karena saya rasa ini juga cukup penting buat mereka ketahui. Jadi itu aja info kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan teman-teman
Thank you banget buat yang udah selalu support channel ini sampai sekarang teman-teman. Jadi tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa. Oke, jadi itu aja dan pastikan teman-teman kita bertemu lagi di next video. Dadah!